Halo para sahabat anggrek, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel kami. Semoga video-video yang kami suguhkan bermanfaat. Bukan kami maksud menggurui para sahabat, tetapi berbagi pengalaman. Nah para sahabat, untuk keempat pot anggrek ini, saya gunakan medianya adalah media tanam arang dicampur sedikit akar kadaka. Kalau untuk yang ini dicampur bata merah. Untuk media tanam arang ini para sahabat mempunyai beberapa kelebihan maupun kekurangan. Jadi setiap media tanam mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah sekarang kita akan bahas. Media tanam arang ini para sahabat alangkah baiknya cocok digunakan di dataran tinggi yang tingkat kelembabannya cukup tinggi para sahabat. Karena apa? Karena media tanam arang ini tidak banyak menyerap air seperti halnya sphagnum moss. Jadi cukup sedikit menyerap air untuk media tanam arang ini. Kemudian media tanam arang ini para sahabat tidak mudah ditumbuhi cendawan maupun bakteri. Juga tidak mudah lapuk ya para sahabat. Sekarang kita perdekat para sahabat. Tetapi media tanam arang ini bisa digunakan di dataran tinggi dan dataran rendah. Asal para sahabat jika kita lokasinya berada di dataran rendah dan sangat suka menyiram anggrek, alangkah baiknya menggunakan media tanam arang karena sedikit menyerap air. Jika kita menanam anggrek menggunakan media tanam arang ini, kita harus mengetahui karena media tanam arang mengandung sedikit unsur hara ya para sahabat. Sehingga kita harus mensuplai dengan menggunakan pupuk cair. Silakan dipilih, bisa pupuk cair organik atau kimia sintetis. Kemudian jika berada di dataran rendah atau di lokasi dataran rendah dengan kelembaban yang cukup minim dan suhu yang agak hangat, maka media tanam ini cepat kering. Saya gunakan akar kadaka ini sebagai indikator. Jadi jika diraba seperti ini, kalau sudah kering, nah berwarna coklat muda. Lain halnya dengan yang ini. Ini yang sudah disiram, arang agak sedikit mengkilap, terkena air. Kemudian untuk akar kadakanya agak menghitam, berarti ini sudah menyimpan air. Nah, jika yang belum disiram seperti ini. Nah, tidak pekat hitamnya si arangnya itu, kemudian akar kadakanya berwarna coklat, maka segera lakukan penyiraman agar anggrek tidak dehidrasi. Untuk penyiramannya, akar arang cukup mudah, bisa dilakukan secara kocor karena tidak dapat menyimpan air yang banyak, juga bisa dilakukan secara spray atau penyemprotan seperti ini dengan intensitas agak sedikit banyak. Nah seperti ini para sahabat. Walaupun penyemprotan dilakukan cukup banyak, dengan media tanam arang ini bisa mencegah kebusukan akar karena tidak terlalu banyak menyimpan air. Tetapi lakukan penyemprotan menggunakan pupuk cair karena tadi media tanam arang ini miskin unsur hara atau sedikit mengandung unsur hara. Tetapi dapat dilihat dengan penyiraman yang rutin, tidak sampai kekeringan, maka pertumbuhan akar cukup baik. Ini pun seedling daripada anggrek Cattleya. Nah, disiram seperti ini saja para sahabat, karena saya lokasi berada di dataran rendah di daerah Sukabumi. Jadi untuk musim kemarau apalagi, media tanam arang sangat cepat sekali kering. Dan ini untuk anggrek bulan pun, nah dapat dilihat para sahabat, akar sudah menempel di media tanam arang. Nah, penyemprotannya silakan lakukan seperti ini saja. Bisa dilakukan secara kocor, tidak menjadi masalah. Tetapi rutinlah memberikan pupuk organik cair agar anggrek kesayangan kita tumbuh dengan subur. Seperti ini perawatan anggrek menggunakan media tanam arang. Jadi ada beberapa kelebihan maupun kelemahannya para sahabat, atau kekurangannya ya para sahabat. Jadi media tanam arang cocok untuk di dataran tinggi dengan tingkat kelembaban yang tinggi, tetapi kurang disarankan untuk di dataran rendah jika kita malas menyiram. Kalau kita senang menyiram, bisa memberikan anggrek kita media tanam arang dengan rutin melakukan penyiraman juga pemupukan. Nah mungkin sekian para sahabat. Kalau ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.